Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Pada podcast kali ini kita masih melanjutkan pembacaan hadis 40 hadis sahih teladan hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita sudah sampai di hadis yang ke-15. Hadis ini membicarakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. An Usamah bin Suraik qolatil arabu ya Rasulullahi ala natadawa qala na'am ya ibadallahi tadawwaw wa innallaha lam da'an ila wadu'an lahu sifa'an ila da'an wahidan qalu ya Rasulullahi wa huwa qala al-haram. Dari Usamah bin Suraik, seorang Arab Badui, bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami boleh berobat? Beliau menjawab, ya, wahai hamba Allah, berobatlah. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya. Kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apa itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang sepanjang hidupnya terus dianugerahi kesehatan. Jadi peristiwa kejadian sakit itu adalah satu kejadian yang universal, terjadi di mana saja. Apakah dia orang miskin, orang kaya, apakah dia orang Eropa, orang Asia, orang Amerika, orang Afrika, ya, apakah dia orang Islam, orang non-Islam, ya, apakah ia laki-laki atau perempuan, apakah ia hidup di negara sangat maju dan juga di negara yang sangat miskin. Jadi fenomena sakit adalah fenomena universal yang selalu terjadi di mana saja. Setiap orang pasti mengalami yang namanya sakit. Dan hadis tadi menyebutkan bahwa Allah menurunkan penyakit, tapi juga Allah akan menemukan atau menurunkan obatnya. Walaupun semua orang berusaha ya, untuk mencegah datangnya penyakit ke tubuh, namun penyakit masih tetap saja bisa menembus benteng yang dibangun oleh manusia. Karena tidak ada manusia yang kebal dari penyakit. Mulai dari manusia tingkat atas hingga strata bawah, ya, semuanya pasti pernah terserang penyakit. Selain itu, penyakit juga bermacam-macam bobotnya. Ada yang kelas berat, sedang, dan juga ringan. Ketika berurusan dengan penyakit ringan atau sedang, mungkin seseorang tidak terlampau kalut, tidak terlampau takut, dan kadang-kadang kita biarkan saja, gitu ya. Nanti akan sembuh dengan sendirinya. Itulah banyak pendapat orang seperti itu. Karena dengan bantuan para dokter atau ahli medis, penyakit itu bisa disembuhkan dan diusir dari tubuh, ya. Namun ketika terserang penyakit berat, maka tidak semua orang bisa meloloskan diri darinya. Sehingga kita kemudian menemukan ada istilah penyakit yang
mematikan gitu ya. Bisa jadi sudah puluhan dokter, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan yang diminta turun tangan menangani. Jadi akan tergantung pada siapa yang sakit ya. Ketika yang sakit ini orang penting, tentu jumlah dokter yang menangani akan jauh lebih banyak. Dan dokter-dokter yang dipilih tentu adalah dokter-dokter yang sangat ahli di bidangnya masing-masing ya. Akan tetapi belum tentu impian untuk mendapatkan kesembuhan itu dapat terwujud. Apalagi ketika kemudian seorang dokter sudah memvonis bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Mungkin saja sang pasien merasa depresi dan jatuh mentalnya. Bahkan tidak jarang keadaan seperti ini menimbulkan kondisi kalut, kondisi rasa kecewa yang sangat tinggi, dan juga kondisi putus asa. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya berkubang dalam keputusasaan. Harapan akan kesembuhan akan selalu ada, sebagaimana beliau jelaskan tadi, bahwa pada hakikatnya senantiasa terbentang di depan mata harapan-harapan itu. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada penyakit yang mustahil disembuhkan. Sebab setiap kali menurunkan penyakit, Allah pasti menyertakan obatnya. Jadi sikap putus asa harus segera dibuang jauh-jauh. Kita semua harus yakin bahwa hanya Allah yang berkehendak untuk menurunkan penyakit, dan hanya Allah pula yang kuasa untuk mengobatinya. Jadi itulah hadis yang ke-15 ya, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kalau hari ini ada banyak penyakit yang belum ketemu obatnya, itu tentu hanya soal waktu ya. Pada akhirnya nanti akan ditemukan obatnya juga, karena itu janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kali ini, dan mari saudara-saudara kita yang hari ini sakit dan mungkin terkena penyakit yang secara ilmu pengetahuan belum ditemukan obatnya, yakinlah bahwa pada akhirnya nanti akan ketemu obatnya, karena itu janji Allah. Tiap Allah menurunkan penyakit, maka Allah juga akan menurunkan obatnya. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.